Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang basis data tentang implementasi algoritma FP-Growth dalam menentukan pola hubungan kecelakaan di jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya laka lantas mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seorang. Kejadian ini menjadi hal yang mengerikan yang terjadi di beberapa negara yang umumnya adalah negara-negara berkembang, di mana urusan transportasi masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan. Pada saat ini, India merupakan negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Indonesia menempati urutan kelima berdasarkan data WHO tahun 2011. Sementara menurut Badan Intelijen Negara, kecelakaan lalu lintas ini di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga di bawah penyakit jantung koroner dan TBC. Bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban dengan usia di bawah 25 tahun yang meninggal di jalan raya dengan rata-rata angka kematian 1.000 orang setiap harinya. Untuk mendapatkan pola kecelakaan lalu lintas diperlukan suatu teknik data mining, yaitu teknik associated rule. Untuk menemukan pola hubungan keterkaitan suatu item, algoritma yang digunakan dari teknik associated rule ini adalah algoritma FP-Growth. FP-Growth adalah sebuah metode dalam data mining untuk mencari frekuensi item set tanpa menggunakan kandidat generation. FP-Growth ini merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Kekurangan dari algoritma a priori diperbaiki dengan menghilangkan candidate generation, karena FP-Growth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent item set. Hal tersebut membuat algoritma FP-Growth lebih cepat dibandingkan algoritma. Analisis asosiatif adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara kombinasi suatu item. Associated rule ditentukan oleh dua parameter, yaitu support adalah suatu ukuran yang menentukan beberapa jumlah tingkat dominasi presentasi suatu kombinasi item dari keseluruhan transaksi. Yang kedua, confidence adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Metodologi yang mendasari metode ini adalah analisis pada frekuensi tinggi dan pembentukan aturan asosiatif. Cara kerja dari proses algoritma FP-Growth yaitu dimulai dari nilai minimum, konstruksi, struktur data, bangkit universal F3, cari frekuensi item set, pola kecelakaan, lalu lintas, dan selesai. Pada gambar menjelaskan cara kerja dari proses algoritma FP-Growth. Sebelumnya, tentukan nilai minimum support dan minimum confidence. Selanjutnya, bangun tree dengan cara menentukan frekuensi kemunculan setiap item beserta prioritas, kemudian dipetakan ke dalam tree. Setelah pembentukan FP-Tree, bangkitkan conditional pattern base dengan cara melakukan pembacaan pada tree. Dengan awalan pad dari bawah ke atas, kemudian dilakukan pembangkitan conditional FP-Tree, di mana pada tahap ini support count untuk setiap item pada setiap conditional pattern base akan dijumlahkan. Item yang memiliki jumlah support count lebih besar dengan minimum support akan dibangkitkan menjadi sebuah tree yang disebut conditional F3. Tahap selanjutnya yaitu pencarian frekuensi item set dengan cara melakukan subset dari conditional F3 terhadap item sehingga menghasilkan frekuensi item set. Apabila nilai confidence yang dihasilkan pada subset yang terbentuk lebih besar dari nilai confidence yang ditentukan, maka rule tersebut dapat digunakan. Algoritma FP-Growth merupakan salah satu algoritma dari teknik associated rule dapat digunakan untuk menemukan himpunan yang data yang paling sering muncul, yaitu frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Algoritma FP-Growth memiliki 3 tahapan utama, yaitu 1. Tahapan pembangkitan conditional pattern base merupakan sub database berisi prefix pattern dan suffix pattern pola akhiran. Yang kedua, tahap pembangkitan conditional FP3, di mana pada tahap ini support count dari setiap item untuk conditional pattern base dijumlahkan. Yang ketiga, tahap pencarian frekuensi item merupakan lintasan tunggal single pad, kemudian didapatkan frekuensi item set dengan melakukan kombinasi item untuk conditional FP3. Ini tabel uji coba nilai support tahun 2013.
dan 2013 sampai 2015. Yang nomor 1 ini 0,18 dengan rata-rata 0,15, yang 2012 yaitu 0,4. Berdasarkan tabel 1, hasil yang didapatkan melalui pengujian minimum support pada dataset 2013 sampai 2014 didapatkan 18 pola dengan nilai rata-rata support yaitu 0,15, sedangkan pada dataset 2013 sampai 2015 yaitu 0,4. Sehingga peneliti mengambil nilai support terkecil yaitu 0,9 sebagai nilai support yang akan digunakan pada sistem penentu pola selanjutnya. Pemilihan nilai minimum support yang paling kecil dikarenakan nilai minimum support adalah nilai acuan dalam penghitungan sebuah set item set. Hanya item set yang nilai supportnya sama atau lebih besar dari nilai minimum support saja akan dijadikan sebuah pola. Hal ini juga dikarenakan jika menggunakan nilai minimum support 0,15 maka dataset 2013 sampai 2015 tidak akan ada pola yang berhasil terseleksi. Dikarenakan tidak adanya pola yang memiliki nilai support 0,5 atau lebih, sehingga peneliti menggunakan nilai 0,4 sebagai nilai minimum support. Berdasarkan pengujian nilai minimum support dan nilai minimum confidence didapatkan nilai minimum support tepat yaitu 0,4 dan nilai confidence yang tepat adalah 0,6. Besar kecilnya nilai support dan confidence ini nantinya akan mempengaruhi jumlah pola yang dihasilkan. Berdasarkan pengujian lift ratio dapat kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai support semakin tinggi nilai confidence, maka lift ratio yang dihasilkan akan semakin kecil. Besar kecil lift ratio menunjukkan kuatnya hubungan dalam aturan associated. Jika nilai lift ratio lebih besar dari 1, berarti pola yang dihasilkan semakin kuat hubungan antar itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.